Seperti tadi yang sekali lagi bahwa karena kebijakan yang salah bukan korupsi jatuhnya, harusnya kebijakan keliru harus dikoreksi. Jadi tidak harus seperti sekarang diborgol gitu seakan-akan sudah terbukti bersalah. Penetapan tersangka Tom Lembong ini disebabkan karena apa? Sekali lagi, apa karena politisasi atau kebijakan atau pengalihan isu atau perintah dari orang lain yang punya kekuasaan powerful. Bila di sini benar-benar hanya dicari kesalahan, ini artinya juga masuk ke politisasi. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Race Sinergi, Reaksi Ekspresi dan Energi. Kali ini kita akan membahas dan mengulas satu persoalan yang sedang menimpa Bapak Tom Lembong. Apa penyebabnya sampai Bapak Tom Lembong ini ditahan oleh Kejaksaan Agung? Kita akan membahasnya setelah ini. Itu tadi video dari penahanan Bapak Tom Lembong ya Sobat Bunda oleh Direktur Penyidikan Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, yaitu Abdul Qohar. Bapak Abdul Qohar ini menegaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Jadi ini kabar yang bagus sebetulnya Sobat Bunda, apa yang diucapkan oleh Bapak Abdul Qohar. Karena sekali lagi beliau menegaskan bahwa seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Nah, ini bakal banyak nih yang mengalami hal seperti ini ya. Jadi nggak harus ada uang atau aliran dana. Nah, tentang penahanan Bapak Tom Lembong sendiri, ini kronologisnya beliau ini diduga atau beliau ini tersangkut persoalan dugaan korupsi kebijakan impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan yaitu Bapak Thomas Trikasih Lembong. Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini sesuai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, tindakan Tom Lembong ini dianggap perbuatan melawan hukum atau kewenangan yang disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi. Nah, ini sudah memenuhi unsur pidana. Nah, ini mengagetkan ya Sobat Bunda. Secara pribadi, Bunda pribadi ya, Bunda sendiri ini mendengar nama Tom Lembong itu ketika Gibran mengucapkan di debat Capres dan Cawapres ya. Itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Jadi siapa sih sebetulnya Tom Lembong? Kok Gibran familiar banget gitu dengan nama itu? Oh ya maklum ya kalau Gibran tuh familiar mengucapkannya karena ternyata setelah beberapa hari setelah debat itu ternyata Pak Tom Lembong ini muncul bersama Bapak Anies, dan ternyata Bapak Tom Lembong itu dulu senantiasa yang menggantikan atau sebagai perpanjangan bicaranya Pak Jokowi lah ketika Pak Jokowi sulit menjelaskan kepada menteri di luar negeri seperti itu. Nah, itu pertama kali Bunda mendengar
akhirnya melihat Tom Lembong ketika bersama Anies Baswedan. Nah, penyidikan dugaan korupsi kasus impor gula ini sementara berfokus pada periode 2015 dan 2016 dulu gitu ya Sobat Bunda, ketika Tom Lembong ini menjabat. Nah, berarti kan ini kasusnya udah lama banget ya Sobat Bunda. Kenapa baru sekarang kasus ini terungkap sampai bertahun-tahun gitu? Nah, di sini Kejagung menyebutkan izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP. Sedangkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih, hanya BUMN gitu ya. Nah, dugaan Kejagung Tom Lembong ini menyebabkan kerugian negara 400 miliar. Nah, tetapi di sini Tom Lembong tidak terbukti bahwa dia tuh menerima aliran dana, dan itu tidak harus. Tapi kesalahannya di sini adalah apakah penetapan tersangka Tom Lembong ini karena sebab apa gitu loh. Jadi sebabnya di sini apa? Sebabnya ini dipolitisasi atau karena kebijakan, karena tadi dia salah menggunakan kebijakan atau pengalihan isu. Jadi sekali lagi penetapan tersangka Tom Lembong ini disebabkan karena apa? Sekali lagi, apa karena politisasi atau kebijakan atau pengalihan isu atau perintah dari orang lain yang punya kekuasaan powerful. Nah, dari sini apakah hanya Tom Lembong saja Sobat Bunda nantinya, atau sampai ke Menteri Perdagangan yang berikutnya, yaitu Zulkifli Hasan. Jadi kalau kita lihat peristiwanya sudah lama, baru sekarang, mengapa gitu. Nah, jadi kita bisa tahu ya apakah penetapan tersangka itu karena apa. Nah, kalau kita lihat dari pasal 5 dari keputusan Menteri Perdagangan nomor 527 tahun 2004 tadi mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula, berarti di sini adalah kebijakan kesalahannya ya Sobat Bunda. Nah, di sini bila memang terbukti bersalah ya, hukum ditegakkan. Namun bila tidak bersalah, jangan dicari-cari kesalahan. Karena kita lihat, kalau kita bakal melihat ke belakang sampai 2024, di sini pastinya akan banyak yang terjerat gitu. Karena sekali lagi nggak ada duit, kalau memang salah ya salah gitu, nggak menerima aliran dana. Nah, sebab bila di sini bila benar-benar hanya dicari kesalahan, ini artinya juga masuk ke politisasi atau banyak kasus yang memang kita sudah bukan rahasia umum lagi kalau memang ada orang yang terjerat korupsi tetapi dia itu nurut dengan pihak atasan gitu, karena kita sudah tidak rahasia lagi bahwa banyak yang tersandera karena korupsi gitu ya. Jadi dia tuh tersandera, sepertinya tuh seperti dipolitisasi. Jadi sebab bila kebijakan itu keliru ya, seperti tadi kalau ini karena kebijakan dari Tom Lembong, ini kesalahannya dia karena kebijakan, itu keliru. Bukan korupsi ya, kalau karena kebijakan itu keliru, tetapi bukan korupsi statusnya atau menindaklanjuti kalau orang yang bersalah karena menyalahkan kebijakan itu bukan korupsi. Kebijakan keliru itu harus dikoreksi, karena siapa yang mengoreksi sebelum kebijakan itu ditandatangani? Ya pasti presiden dong, iya kan? Karena menteri, kita logikanya menteri itu kan bekerja atas dasar adanya presiden. Menteri itu ditunjuk karena presiden. Apapun yang terjadi kepada menteri, presiden pasti tahu.
Jadi kalau misalnya sekarang Tom Lembong itu memberikan kebijakan yang salah, sebelum dia memberikan kebijakan, pastikan lapor dulu sama presidennya. Pak, ini saya mau memberikan kebijakan untuk gula impor. Nah, ini pasti presiden tahu dong, masa presiden nggak tahu? Emang kerjaan presiden apa kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini ya presidennya juga harus disalahkan dong, jangan cuman menterinya, dalam hal ini adalah Tom Lembong gitu. Apalagi jasanya Tom Lembong ini banyak loh buat Pak Jokowi, karena kita tahu bahasa Inggrisnya Pak Jokowi kan belebet ya, Bunda pun juga belebet, tapi Bunda kan bukan presiden gitu ya. Dan apalagi kalau Pak Jokowi kan lulusan UGM gitu ya. Tapi kita lihat presiden kita waktu itu kan dalam berbahasa Inggris kurang fasih kan. Ini diwakili oleh Pak Tom Lembong. Lah ini jasanya kan juga sangat besar gitu ketika itu gitu. Nah, seperti tadi yang sekali lagi bahwa karena kebijakan yang salah bukan korupsi jatuhnya, harusnya kebijakan keliru harus dikoreksi. Jadi tidak harus seperti sekarang diborgol gitu seakan-akan sudah terbukti bersalah gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa komentar dari netizen Sobat Bunda. Baik Sobat Bunda, kita baca komentar yang pertama dari Hijrah Family 444. Belum ada bukti kok udah ditangkap, negeri aneh. Ya Sobat Bunda, ini belum ada bukti ya, tapi sudah jadikan tersangka. Sedangkan yang sudah bisa dikatakan terbukti itu bisa berkeliaran, bahkan sudah masuk ke penjara pun bisa berkeliaran ya Sobat Bunda. Kita lanjut di komentar netizen yang kedua. Eni Radite setuju Mendak dari 2015 sampai dengan 2024 diperiksa. Nah, ini kabarnya DPR minta diperiksa ya seluruh menteri perdagangan ini era 2015 sampai 2023. Ini DPR minta diperiksa, maka tadi ada komentar seperti itu. Kita lanjut ke komentar yang ketiga, Nyak Karim 09. Zaman edan yang jelas korupsi dibiarkan berkeliaran, yang tidak ada bukti langsung ditangkap gitu ya. Oke, jadi itu memang seperti ini, makanya banyak yang mengatakan bahwa penangkapan Tom Lembong ini sepertinya dipolitisasi gitu ya Sobat Bunda. Oke, kita lanjut ke komentar netizen yang keempat dari dari Fantadir @Kejaksaan RI. Tidak perlu ada aliran dana untuk menjadi tersangka. Kalau gitu periksa semua Mendak setelah TL ya, setelah Tom Lembong. Nah, jadi dengan adanya DPR minta periksa seluruh Mendak era 2015 sampai 2023, ini semua Mendak setelah TL ini adalah Enggar Tiasto Lukito, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, Zulkifli Hasan. Nah, ini ya Sobat Bunda setelah Tom Lembong itu. Jadi kalau kasus Tom Lembong ini ya Sobat Bunda, supaya tersangka lain jangan sampai bebas. Nah, dengan sebagai penutup Sobat Bunda, dengan adanya Tom Lembong ditangkap, ini fotonya, apa reaksi kalian dengan simbol foto Tom Lembong ini? Jadi dia tersenyum, tapi sebagai seorang tarot reader, jangankan kartu tarot yang hanya sekedar simbol ya, lebih mudah untuk menganalisa seseorang atau foto orang. Kartu tarot pun sebagai reader Bunda bisa melihat apa energi apa yang ada di kartu ini bila kita menanyakan sebuah energi atau sebuah persoalan yang dari energi di sana ada. Nah, dari foto ini hanya satu kalimat bahwa dengan senyum Tom Lembong seperti itu,
arti dan makna dari foto ini adalah saya hanya korban. Jadi sampai di sini pertemuan kita di Resinergi. Kita jumpa lagi di Resinergi video berikutnya. Sampai jumpa, salam.